Apple dan Intel telah membuktikan teori disrupsi yang dikeluarkan oleh Clayton Christensen 25 tahun yang lalu. Dan ini merupakan peringatan bagi Anda, para inovator korporat yang punya tanggung jawab untuk memastikan perusahaan Anda dapat terus bertumbuh dalam situasi apapun. Jadi, seperti apa sih teori disrupsi itu dan apa peran Apple dan Intel dalam kisah ini? Yuk kita simak di video berikut ini. 25 tahun yang lalu, tepatnya di pertengahan tahun 90-an, Clayton Christensen menjabarkan teori disrupsinya pada Andy Grove, CEO dan co-founder Intel pada saat itu. Andy langsung terinspirasi. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan teori disrupsi, Clay menjelaskannya di artikel berjudul What is Disruptive Innovation yang dimuat di Harvard Business Review bulan Desember 2015. Oh ya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, terus nyalakan notifikasinya. Baik, jadi apa sih teori disrupsi itu? Clay menggambarkan disrupsi sebagai proses di mana perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat berhasil menantang bisnis yang sudah mapan. Secara khusus karena pemain yang mapan itu fokusnya pada peningkatan produk dan layanan mereka untuk pelanggan yang paling menguntungkan dan cenderung mengabaikan kebutuhan segmen-segmen lainnya. Nah, pemain baru yang lebih kecil tadi mulainya justru dengan menargetkan segmen yang diabaikan oleh pemain mapan tadi. Mereka menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dengan harga yang biasanya lebih rendah. Sementara itu, pemain mapan atau sering disebut dengan incumbent sibuk mengejar profitabilitas yang lebih tinggi di segmen yang lebih menuntut. Mereka akhirnya mengabaikan pemain kecil tadi. Nah, pemain kecil tadi lama-kelamaan kan mulai naik kelas tuh. Teknologinya lebih baik dan juga kinerjanya jadi lebih baik. Kualitas produknya akhirnya bisa memuaskan pelanggan mainstream yang digarap oleh sang incumbent. Nah, ketika pelanggan mainstream mulai mengadopsi produksi pemain kecil tersebut dalam jumlah besar, saat itulah terjadi disrupsi. Contoh, Netflix. Netflix itu diluncurkan tahun 1997, dan waktu itu bentuknya adalah sewa DVD lewat pos. Layanan awalnya tuh nggak menarik bagi sebagian besar pelanggan Blockbuster, perusahaan penyewaan video terbesar di Amerika pada saat itu. Mereka, pelanggan Blockbuster itu biasanya dia sewa video itu karena mereka cari yang new release kan ya. Dan itu spontan, dan mereka pengen cepet langsung nonton kan. Nah, model layanan Netflix yang mengandalkan pengiriman DVD lewat pos itu membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke tangan si pelanggan. Nah, jadi kan nggak menarik. Maka layanan sewa video lewat pos ini hanya menarik bagi beberapa kelompok pelanggan yang niche aja gitu, yaitu penggemar film yang nggak peduli dengan new release. Mereka biasanya pengguna awal dari pemutar DVD dan pelanggan online. Nah, Blockbuster akhirnya memutuskan untuk mengabaikan pesaing ini. Selain merasa nggak terancam oleh layanan Netflix, logikanya adalah kedua perusahaan itu memenuhi kebutuhan yang sangat berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Namun, karena kemudian teknologi berkembang, akhirnya memungkinkan Netflix beralih ke video streaming melalui internet. Dan perusahaan tersebut pada akhirnya bisa menarik pelanggan Blockbuster. Kenapa? Karena Netflix menawarkan pilihan konten yang lebih luas dengan tontonan sepuasnya, sesuai permintaan, kualitasnya tinggi, mudah, nyaman diakses, dan harganya rendah. Akhirnya, semua pelanggan Blockbuster pindah ke Netflix. Blockbuster gagal merespons secara efektif proyeksi pengembangan produk dan layanan Netflix. Itulah yang jadi penyebab runtuhnya raja penyewaan video tersebut. Oke, udah kebayang ya disrupsi ya? Sekarang kembali ke Intel dan Andy Grove. Terinspirasi oleh teori disrupsi, Grove mendorong Intel untuk melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh perusahaan, yaitu meluncurkan produk dengan margin rendah yang mengkanibal produk-produknya sendiri di kelas yang di atas. Tapi akhirnya Intel melakukannya. Mereka memperkenalkan prosesor Celeron pada tahun 1998, dan itu memang mengkanibal prosesor Pentium mereka sampai pada tahap tertentu ya. Tapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap 35% dari pasar tempat mereka bersaing. Mungkin yang lebih penting lagi, Celeron berhasil menghalau ancaman dari segmen yang ada di bawah. Nah, bermula sebagai produk yang inferior, kemampuan daya komputasi Celeron meningkat secara drastis sejalan dengan waktu. Hingga akhirnya mampu melampaui kinerja produk incumbent. Itulah yang memungkinkan Intel memenangkan pasar komputer yang lebih luas. Meskipun komputer pribadi itu lebih murah, tapi kan menjual produk yang ada di setiap rumah dan di setiap meja itu kan ujung-ujungnya memberikan keuntungan yang besar bagi Intel kan. Dan yang lebih penting, menempatkan Intel sebagai pemimpin industri yang tak terkalahkan. Nah, Intel berhasil membuktikan teori disrupsi yang Andy Grove pelajari langsung dari Clay Christensen. Sekarang, ceritanya kebalik. Ada twist di sini. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena ada kejutan dari Apple nanti di akhir video ini. Tahun 2005,
Intel dapat kesempatan untuk membuat chip prosesor untuk produk Apple yang kini kita kenal dengan iPhone. Namun Intel menolaknya saat itu. Bagi Intel, margin yang diperoleh untuk membuatkan chip untuk iPhone itu terlalu rendah. Lagi pula Intel juga nggak yakin iPhone akan dapat terjual dalam jumlah yang banyak. Ini saat dimana Intel terjebak pada apa yang Clay sebut dengan innovator's dilemma, sebuah konsep yang jadi jantung dari teori disrupsi. Dilema inovator ini terjadi pada perusahaan incumbent atau penguasa pasar di industrinya. Mereka harus memilih antara terus fokus pada produk dan pelanggan yang saat ini jelas memberikan margin yang besar, atau harus berinvestasi pada inovasi baru untuk mengejar peluang pasar masa depan yang saat ini jelas tidak memberikan keuntungan yang berarti. Dan riset dari Clay menunjukkan bahwa pada akhirnya kebanyakan perusahaan incumbent memilih pilihan yang pertama. Demikian juga Intel. Akhirnya, Apple mendesain chip iPhone-nya sendiri. Perjalanan Apple dimulai dengan chip A series yang pertama kali masuk ke iPhone 4 dan iPad generasi pertama. Dan di tahun-tahun berikutnya, chip itu menjadi semakin lama semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin mampu melakukan tugas-tugas yang rumit. Dan meskipun telah jadi sangat powerful, hebatnya chip Apple itu adalah punya kebutuhan daya baterai yang nggak terlalu banyak gitu. Dan iterasi terbarunya, yaitu A14 Bionic, sekarang mendukung iPhone dan iPad generasi terbaru. Pada tahun 2018, Apple mengumumkan bahwa mereka akan membangun chipnya sendiri untuk digunakan di seri produk Mac. Pada November 2020, Apple mengumumkan Apple Silicon, prosesor Apple sendiri yang pada akhirnya menggantikan semua chip Intel yang selama 15 tahun terakhir telah menjadi jantung semua produk laptop dan desktop Apple. Hebatnya, hasil benchmark independen menunjukkan bahwa kemampuan komputasi Apple M1, versi pertama dari Apple Silicon, jauh melampaui kemampuan prosesor terbaik Intel. Semua pihak memproyeksikan kesenjangan daya komputasi itu akan semakin besar sejalan dengan waktu. Coba Anda lihat grafik berikut ini. Ini adalah perbandingan kinerja prosesor Apple versus Intel dalam 8 tahun terakhir. Teori disrupsi terbukti lagi kan? Bahkan di sini ceritanya Intel yang dulu dijadikan contoh sebagai disruptor di industri mikroprosesor, malah justru kini terkena disrupsi oleh Apple. Jadi, apa lessons learned yang Anda dapatkan dari video ini? Prinsip pertama dari Rise Above the Crowd telah membuka jalan bagi Anda untuk rise hingga level tertinggi. Sementara prinsip kedua telah memungkinkan Anda bisa sampai di level itu. Di titik itu Anda mulai berkesimpulan, sudah ada perubahan nih, I am rising. Sampai kemudian Anda tersadar, ternyata Anda belum rise cukup tinggi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sekedar jadi lebih baik dari sebelumnya itu memang belum cukup untuk membuat Anda rise above the crowd. Lihatlah sekeliling Anda. Orang-orang di sekitar Anda kan juga bergerak naik kan? Jadi, Anda memang nggak sedang mengejar objek yang diam, melainkan objek yang juga sama-sama berlari kencang. Supaya bisa melampaui mereka yang berlari mengejar rise, Anda harus melompat bahkan terbang. Anda harus tampil sangat spesial. Anda harus melakukan sesuatu yang membuat Anda berada di kelas yang berbeda. Nah, untuk itu, maka Anda harus bisa menjadi seorang inovator. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak jawabannya di video berikut. Inovator adalah seorang yang melakukan inovasi. Inovasi berasal dari kata innovatus atau innovare yang artinya memperbaharui atau mengubah. Inovasi adalah bentuk penciptaan produk, jasa, atau proses yang lebih baik dan dimanfaatkan orang banyak karena mampu menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, seorang inovator adalah orang yang bisa menciptakan produk, jasa, atau proses yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan orang banyak karena memang ada nilai tambahnya. Sebuah inovasi bukan hanya sekedar sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru, melainkan sesuatu itu harus memberi nilai tambah sehingga dimanfaatkan banyak orang pada kehidupan mereka. Itulah yang membuat inovasi berbeda dari invention atau penemuan. Karena tidak semua penemuan bisa memberi nilai tambah sehingga dimanfaatkan oleh orang banyak. Inovasi bukan hanya tentang teknologi. Scott Anthony, seorang konsultan inovasi dari Innosight, mengatakan bahwa inovasi juga bisa berupa penyelesaian masalah lama dengan cara-cara baru. Dulu yang namanya bekerja sebagai karyawan itu harus selalu ngantor. Dulu yang namanya jualan itu harus keluar rumah dan jalan-jalan. Sampai akhirnya ada orang yang melakukan dengan cara yang berbeda dan berhasil. Dia nggak ngantor tapi menyelesaikan pekerjaannya cukup di rumah dengan mengoptimalkan internet.
Dia nggak lagi jualan keliling, tapi jualan lewat online. Nilai tambahnya jadi tinggi, dan akhirnya semua mengadopsi cara baru tersebut. Nah, itulah inovasi. Dalam bukunya Purple Cow, Transform Your Business by Being Remarkable, Seth Godin menceritakan pengalamannya berkendara bersama keluarga di pedesaan Prancis. Mereka terkagum-kagum melihat ratusan sapi yang sedang berumput di tepi jalan. Pemandangan itu terlihat sempurna dan indah. Namun 20 menit kemudian mereka mulai bosan dan mengabaikan sapi-sapi tadi. Rombongan sapi lain kemudian terlihat nggak ada bedanya dengan rombongan sapi sebelumnya. Kebosanan mereka bisa hilang kalau kemudian mereka bisa menemukan seekor sapi berwarna ungu. Pasti mereka mau tuh berhenti, kemudian menghampiri sapi itu dan berupaya menyentuhnya. Lalu kalau perlu ya selfie lah dengan sapi dan menceritakan keunikan sapi tersebut pada semua orang melalui media sosial. Sapi itu pantas untuk rise above the crowd. Kemampuan Anda berinovasi akan membuat Anda jadi sapi ungu tadi. Anda akan tampil lebih menarik. Remarkable, kata Seth Godin. Sehingga Anda pantas diperhitungkan dan dibicarakan. Nilai diri Anda terdongkrak naik melampaui rekan-rekan yang sempurna dan indah tadi. Tapi ya cuman jadi sapi putih aja. Oleh karenanya, lihatlah ke sekeliling Anda. Seberapa berbeda sih Anda dibandingkan orang lain? Apakah perbedaan itu memiliki nilai yang lebih tinggi? Adakah hal unik dan berharga yang Anda miliki? Ingat, apabila Anda hanya sekedar berbeda, itu belum menjadikan Anda inovator. Ingat juga ya, tidak semua yang berbeda memiliki nilai tambah yang tinggi di mata pasar. Inovasi juga bisa dilakukan dalam bidang apa saja, termasuk ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Contohnya Muhammad Yunus yang mendirikan Grameen Bank, institusi keuangan yang memberikan pinjaman modal kerja kepada orang miskin. Inovasi Yunus terkait sistem tanggung renteng yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangladesh. Sistem itu kemudian diadopsi dan diduplikasi di berbagai negara. Nelson Mandela juga seorang inovator sosial yang legendaris. Begitu terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, dia memilih jalan rekonsiliasi dengan kaum kulit putih, bukan melakukan balas dendam. Kalau kamu ingin berdamai dengan musuhmu, kamu harus bekerja bersama musuhmu, begitu kata Mandela. Berbagai terobosan sosial yang dilakukan Mandela bukan hanya bisa menyatukan kaum kulit putih dan kaum kulit hitam, melainkan juga mampu mengangkat derajat rakyat Afrika Selatan di mata dunia. Dunia kita digerakkan dan maju oleh para inovator. Mereka telah membuat solusi nyata bagi kehidupan dan pekerjaan kita. Karena nyaris semua pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan. Hasilnya pun lebih hebat dan lebih bermanfaat. Apa yang telah mereka ciptakan kemudian menjadi standar baru. Maka wajar apabila kita memberi nilai lebih tinggi kepada seorang inovator dibandingkan mereka yang hebat lainnya tapi tidak melakukan semua tadi, ya. Maka pantas dong kalau inovator itu bisa rise above the crowd. Maka untuk memastikan Anda bisa benar-benar rise, jangan sekedar berusaha untuk menjadi orang hebat, melainkan berusahalah menjadi seorang inovator. Ketika orang-orang di sekitar Anda berlari kencang, Anda perlu melompat, bahkan terbang. Tunjukkan Anda punya sesuatu yang spesial dan sangat berharga bagi pasar. Atau sesuatu yang hanya Anda yang mampu melakukannya. Sesuatu yang menjadi solusi dan membuat kehidupan maupun pekerjaan orang lain lebih hebat, lebih asik, dan lebih mudah. Sebagai orang atau pihak yang pertama kali memperkenalkan sebuah produk atau jasa yang baru pada pasar, maka para inovator menikmati keuntungan sebagai seorang first mover. Keuntungan tersebut meliputi merek diri atau produk yang akan lebih dikenal dan tertanam kuat di benak konsumen. Anda cenderung bisa mendikte pasar dengan begitu, termasuk menetapkan harga dengan margin tinggi, karena hanya Anda yang mampu menyediakan jasa atau produk tersebut. Itulah yang dimaksud dengan prinsip rising yang ketiga. Inovator leads the way. Sang inovator akan menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang hebat. Tanpa disadari, jalan hidup dan pekerjaan kita mengikuti jalan yang didesain dan dimulai oleh para inovator. Di dalam kehidupan ini, seolah-olah manusia terdiri dari dua kategori, yaitu pemimpin dan pengikut, produser dan konsumer, serta trendsetter dan pengekor. Siapa di antara mereka yang menurut Anda berpeluang untuk rise above the crowd? Tentu mereka yang menjadi pemimpin, ya, yang jadi produser, yang jadi trendsetter.
Mereka adalah inovator, baik secara fungsional maupun emosional. Dan mereka punya nilai lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Hasil survei dari PricewaterhouseCoopers menyebutkan 80% CEO percaya inovasi akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Hasil penelitian lain yang dilakukan Nesta terkait pertumbuhan bisnis dan inovasi di Inggris menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara cepat dan melampaui yang lainnya paling besar dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam berinovasi. Perusahaan yang inovatif tumbuh 2 kali lebih cepat daripada perusahaan yang tidak melakukan inovasi. Ketika inovasi yang Anda rumuskan berhasil membuat Anda rise, maka bersiaplah untuk menyambut para pengekor. Mereka akan mengcopy diri Anda atau inovasi Anda. Bagi saya, seorang pengekor atau pengcopy merupakan bentuk pujian paling jujur. Mereka mengakui keunggulan kita dan membantu meneguhkan pasar bahwa memang kita ini inovator. Lalu bagaimana sebaiknya Anda merespon? Pertama, Anda nggak perlu khawatir, karena sebagai first mover, maka nama atau merek Anda sudah berada di top of mind para konsumen. Anda tetap memiliki nilai lebih dibandingkan si pengekor. Selain itu, konsumen bisa memilah ya, mana yang ori atau original, yang mana yang KW, yang tiruan ya. Dan barang ori itu akan selalu dihargai lebih mahal dibandingkan yang KW. Yang kedua, Anda perlu waspada. Jangan-jangan si pengekor lebih progresif loh. Dia bergerak lebih cepat memasuki pasar potensial yang belum sempat Anda garap. Bahkan bisa jadi dia pengekor cerdas. Dia upgrade produk atau jasa tiruannya dengan membuatnya lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar. Akhirnya perlahan tapi pasti dia mampu membuat pasar bergeser, lebih memilih produknya dibandingkan produk Anda. Ya, waspada ya, jangan sampai kecolongan. Itu sebabnya Anda harus terus bergerak dan nggak boleh berhenti berinovasi. Sewaktu Anda tahu bahwa banyak pengekor muncul, maka segeralah ciptakan inovasi baru. Tawarkan suatu produk baru yang punya nilai tambah lebih tinggi lagi. Ingat, ketika semua sapi berubah menjadi ungu, maka Anda tidak lagi berbeda. Kalau sama aja dengan yang lain, maka apa yang bisa membuat Anda jadi spesial? Apa penawaran baru yang bisa membuat Anda tetap rise above the crowd? Saya yakin Anda sudah mulai paham nih bahwa rising itu ada tingkatannya. Kalau sebelumnya Anda masuk kategori usaha kecil dengan omset 500 juta sampai 2,5 miliar, kemudian Anda akhirnya berhasil rise, mendobrak pasar hingga akhirnya masuk ke kategori usaha menengah dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, sampai di situ Anda udah berhasil rise above the crowd kan? Kumpulan para pelaku usaha kecil yang baru saja Anda tinggalkan, itu crowd-nya. Nah, ketika Anda sudah ada di dalam kategori yang baru tadi, lihatlah kembali diri Anda. Adakah nilai berharga yang itu tinggi nilainya, yang itu jadi keunikan Anda dan nggak dimiliki oleh pelaku usaha menengah lainnya di level Anda yang baru itu? Jika ternyata nggak punya, maka berarti Anda kembali masuk ke dalam sebuah crowd. Walaupun crowd-nya ada pada tingkatan yang lebih tinggi. Tapi jika Anda berhasil mendongkrak nilai lebih tinggi lagi, maka Anda berhasil naik kelas lagi dan masuk ke dalam kategori usaha besar beromset di atas 50 miliar. Nah, pada saat itu Anda kembali lagi tuh, rising above the crowd. Ya. Setelah itu, apa yang kemudian terjadi? Kebanyakan dari kita nggak terus naik dan berhenti sampai di situ. Kembali menjadi bagian dari sebuah crowd lagi. Tentu saja ada yang berhasil terus naik, sehingga kemudian bisa jadi bagian dari kelompok usaha yang lebih besar lagi. Namun untuk bisa terus naik biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab proses meningkatkan nilai merupakan proses yang perlu waktu. Itu pun dengan asumsi Anda tetap mampu menjaga relevansi diri atau menjaga relevansi produk Anda dengan tuntutan pasar yang ada pada saat itu. Juga tentu saja asumsinya Anda masih mampu berlari lebih cepat dibandingkan pesaing. Sesungguhnya tahapan itu bisa sih Anda lewati. Anda bisa langsung lompat dari tingkat bawah ke atas tanpa harus mendaki secara incremental kayak tadi. Tapi syaratnya Anda harus berani melakukan inovasi yang radikal. Dari sejak awal Anda sudah tetapkan tuh bahwa Anda ingin bersaing dengan mereka yang berada di kelas yang itu melompat, yang jauh lebih tinggi. Dan kemudian Anda harus temukan inovasi yang bisa membuat Anda terbang langsung ke kelas itu. Nggak mudah memang, tapi bisa. Banyak orang kok yang sudah membuktikannya. Nah, sekarang giliran Anda. Ada cara berpikir yang membuat para founder Airbnb, Uber, Amazon, dan Tesla berhasil mendisrupsi industrinya masing-masing. Cara berpikir itu disebut dengan first principle thinking.
Asyiknya, Anda nggak perlu jadi orang jenius untuk bisa berpikir seperti mereka. Anda hanya perlu tahu caranya saja, yang ternyata nggak terlalu susah. Memang gimana sih caranya? Seperti apa contohnya? Dan bagaimana kita bisa menggunakan first principle thinking untuk meningkatkan kinerja bisnis dan profesi kita? Yuk kita cari tahu. Kita akan mulai dengan memahami dulu apa itu first principle thinking, melihat contoh-contohnya, serta menemukan bagaimana Airbnb, Uber, Amazon, dan Tesla mendisrupsi industrinya menggunakan first principle thinking. Dan terakhir, kita akan berlatih menggunakan first principle thinking untuk membuat bisnis atau profesi Anda melompat naik. Bahkan siapa tahu mendisrupsi industri Anda. Istilah first principle atau prinsip pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aristoteles percaya bahwa kita belajar lebih banyak dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari suatu subjek. Dia mendefinisikan first principle sebagai basis pertama dari mana sesuatu diketahui. Sebuah asumsi dasar yang tidak bisa dideduksi lebih jauh. First principle thinking mengajak kita untuk menggali dalam dan lebih dalam lagi sampai hanya tersisa sebuah kebenaran mendasar dari suatu hal yang kita ingin pahami. Bayangkan Anda mengupas bawang bombay lapis demi lapis sampai Anda mencapai bagian paling dalam di mana Anda tidak dapat mengupas lagi. Nah, itulah first principle. Contohnya, Anda ingin menjalankan sebuah bisnis, maka Anda akan mulai nih dengan memahami apa sebenarnya bisnis itu. Secara cepat kita mungkin berpikir ya bahwa bisnis itu sebuah badan usaha legal atau kumpulan karyawan yang bekerja dalam sebuah kantor. Tapi ketika kita renungkan, nggak juga sih. Karena kan Anda bisa saja berbisnis dengan seseorang tanpa punya badan usaha, alamat kantor, ataupun karyawan. Jadi apa esensi dari bisnis itu? Anda dikatakan punya bisnis ketika apa? Ternyata jawabannya adalah ketika Anda berhasil melakukan transaksi dengan orang lain. Selama Anda belum bertransaksi, maka sesungguhnya Anda belum berbisnis. Kemudian kupas lagi lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Transaksi adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli bersedia memberikan sesuatu yang bernilai, seperti uang misalnya, kepada penjual untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang nilainya sepadan dengan nilai uang yang ia korbankan, maka transaksi terjadi. Nah, saat itulah Anda punya bisnis. Jadi ternyata inilah hal yang paling mendasar dari bisnis. Nggak ada lagi yang lebih mendasar. Maka dengan begitu, first principle dari bisnis adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Nah, dengan memahami ini, Anda akan bisa menganalisa kenapa bisnis Anda belum berhasil, serta menyusun strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Lawan dari first principle thinking adalah thinking by analogy. Ini merupakan cara berpikir yang paling umum, di mana Anda mengambil sesuatu yang Anda sudah kenal, kemudian memodifikasinya, membuatnya jadi lebih baik. Misalnya, Anda ingin berbisnis hotel, maka Anda lihat tuh hotel-hotel yang ada di kota Anda. Kemudian Anda pilih hotel terbaik di segmen Anda untuk dijadikan referensi. Nah, dari situ Anda mulai tuh membangun dan menjalankan hotel Anda dengan improvement sana-sini atas hotel yang Anda jadikan referensi tadi. Tim Urban menjelaskan perbedaan antara first principle thinking dan thinking by analogy seperti perbedaan antara seorang chef dengan juru masak. Chef adalah perintis, pioneer. Orang yang menciptakan resep. Dia tahu bahan mentahnya dan tahu cara menggabungkannya. Sementara si juru masak yang berpikir dengan analogi menggunakan resep. Dia bisa jadi melakukan sedikit variasi dari resep yang sudah ada ya supaya terasa lebih unik lah gitu. Tapi tetap saja dia tidak bisa menciptakan resep baru. Jika si juru masak kehilangan resepnya, dia akan bingung. Chef di sisi lain memahami cita rasa dan kombinasi bahan pada tingkatan yang sangat mendasar sehingga dia dapat memasak hidangan paling nikmat bahkan tanpa menggunakan resep. Jika Anda membangun bisnis dengan thinking by analogy, maka Anda akan mencontek apa yang dilakukan pemimpin pasar, kemudian melakukan modifikasi untuk menjadikannya lebih baik. Nah, ketika formula sukses yang Anda contek dan modifikasi itu ternyata tidak bekerja dengan baik, maka Anda akan bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Karena Anda tidak memahami first principle yang jadi dasar utama atas apa yang membuat bisnis Anda bisa sukses. Dan jikapun formula itu bekerja dengan baik, penawaran Anda akan mirip-mirip dengan pesaing. Anda akan bersaing dalam lautan merah yang berdarah-darah. Dalam interview dengan Kevin Rose, Elon Musk memberikan contoh bagaimana ia menggunakan first principle thinking untuk membuat baterai yang lebih murah.
Asumsi umum yang ada di industri adalah pembuatan baterai itu mahal. Biayanya mencapai $600 per kilowatt hour. Dan akan selalu seperti itu hingga kapanpun. Nah, ketika first principle thinking digunakan, Elon bertanya, apa aja sih bahan yang menyusun sebuah baterai? Ada kobalt, nikel, aluminium, karbon, dan beberapa polimer untuk pemisahan, dan kaleng baja. Jika kita membeli semua itu di London Metal Exchange, berapa harganya? Ternyata harganya hanya $80 per kilowatt hour. Sekarang kita hanya perlu memikirkan cara-cara cerdas untuk membeli bahan-bahan itu dan menggabungkannya ke dalam bentuk sel baterai. Dengan begitu, kita akan bisa memiliki baterai yang jauh lebih murah. Tentu saja, Elon nggak berhenti di situ. Itu baru awal. Elon dan para inovator dalam industri baterai bertanya lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya baterai itu? Baterai adalah sebuah alat yang bisa menyimpan listrik. Apa bahan-bahan yang ada di dunia ini yang dapat digunakan untuk menyimpan listrik secara efektif? Bagaimana kita bisa menyusunnya dengan cara yang paling efisien? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menghasilkan teknologi baterai yang semakin hari semakin canggih, efisien, dan murah. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagaimana first principle thinking itu digunakan oleh para startup yang mendisrupsi industri mereka. Kita akan kembali ke industri perhotelan yang sudah kita bahas sebelumnya. Seorang first principle thinker akan bertanya, apa sih sebenarnya hal yang paling mendasar dalam industri perhotelan? Apakah bangunannya, apakah fasilitasnya, ataukah kualitas layanannya? Ketiganya jelas merupakan bagian penting ya di industri perhotelan. Tapi jika kita gali lebih dalam lagi, ternyata first principle dari industri perhotelan adalah tentang menyediakan akomodasi yang nyaman bagi tamu. Terus kita tanya lagi, apa biaya terbesar yang perlu dikeluarkan jika Anda ingin berbisnis hotel? Ya, tentu saja bangunan hotel itu sendiri kan ya. Apakah akomodasi yang nyaman itu harus berupa bangunan hotel? Enggak juga sih. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan akomodasi yang nyaman bagi tamu tanpa harus memiliki bangunan hotel? Jawabannya adalah Airbnb, yang kemudian mendisrupsi pasar perhotelan di dunia. Dalam industri transportasi kota itu juga sama. Armada yang banyak, fasilitas perawatan dan supir adalah default industri. Kalau mau berbisnis transportasi kota, maka ya yang ketiga itu wajib ada dong. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling fundamental dalam bisnis transportasi? Memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bagaimana kita bisa memindahkan orang itu tanpa harus memiliki armada, fasilitas perawatan, dan supir sendiri? Jawabannya adalah Uber yang mendisrupsi industri transportasi kota. Di industri perdagangan, apa hal yang paling fundamental? Menjadi penghubung antara supplier dengan pembeli. Lalu apa yang membuat harga beli menjadi tinggi sehingga pedagang jadi susah menjualnya? Jawabannya adalah banyaknya pihak perantara antara supplier dengan pembeli sehingga biaya distribusi jadi tinggi. Bagaimana kita bisa mengurangi biaya itu sehingga dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah? Lahirlah wholesaler yang membeli langsung dari supplier, kemudian menjualnya secara retail ke pelanggan langsung. Kemudian, teknologi internet berkembang pesat sehingga bisa menghubungkan semua orang di dunia ini secara digital. Dari situ lahirlah bisnis e-commerce seperti Amazon dan Alibaba yang kemudian mendisrupsi industri perdagangan dunia. Jika Anda menggunakan thinking by analogy, Anda akan terjebak pada asumsi umum yang biasa digunakan para pemain industri. Maka sebaik-baiknya yang Anda bangun hanyalah hotel yang lebih baik, atau taksi yang lebih diandalkan, atau toko kelontong yang lebih lengkap. Namun, Anda tidak menciptakan sesuatu yang memberikan lompatan nilai bagi pelanggan Anda, maupun untuk bisnis Anda. Apalagi mendisrupsi industri Anda. Sekarang saya ingin ajak Anda untuk berlatih melakukan first principle thinking. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan saya ini dalam pikiran Anda ya, selagi Anda menyimak video ini. Katakanlah Anda ingin membangun sekolah atau kampus. Misi Anda adalah membangun generasi emas Indonesia. Maka sekolah atau kampus seperti apa yang Anda akan bangun? Untuk menjawab itu, tanyakan dulu, apa sih first principle dari sebuah pendidikan? Apakah gedung sekolahnya, fasilitas kolam renangnya, kurikulum yang banyak dan padat itu, dosen-dosen selebritinya? Kalau ternyata bukan semua itu, lalu apa dong? Nah, setelah Anda menemukan jawaban yang paling fundamental, ajukan pertanyaan ini. Bagaimana Anda bisa menghadirkan hal yang paling fundamental itu dengan cara yang paling mudah dan paling murah untuk siswa-siswi Anda? Semoga Anda bisa jadi orang yang akan mendisrupsi dunia pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Lihat kembali bisnis atau profesi Anda. Apa yang menjadi first principle-nya? Saya dan istri punya bisnis fashion. Bagi saya, first principle dari bisnis fashion adalah tentang membuat pelanggan feel good about themselves.
merasa senang, happy, bahagia dengan diri mereka sendiri. Saya juga seorang konsultan inovasi. First principle-nya menurut saya adalah membantu klien meningkatkan kinerja bisnisnya. Maka jika saya ingin sukses sebagai konsultan, saya nggak boleh terjebak dalam model konsultasi, framework, atau tools yang biasa digunakan oleh konsultan lain dalam industri. Saya harus berinovasi, menemukan cara terbaik, termudah, dan tercepat untuk meningkatkan kinerja klien-klien saya. Nah, dari situlah saya akan punya peluang untuk bisa mengungguli pesaing-pesaing saya. Sekarang, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan first principle thinking untuk membuat bisnis atau profesi Anda jauh mengungguli pesaing Anda? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya.